Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel saya Sukardi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apakah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu? Yuk kita ikuti penjelasannya. Yang pertama, ta'rifuhu atau pengertiannya. Jumlah ismiyah adalah kullu jumlatin tatarakabu min mubtada'in wa khabar. Setiap kalimat yang tersusun dari mubtada' dan khabar. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kullu jumlatin tatarakabu min fi'lin wa fa'ilin. Setiap kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Yang kedua, anasiruhu atau unsur-unsurnya. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah ismun marfu'un fi awalil jumlah. Isim yang marfu' yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khabar ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Isim yang marfu' yang disusun bersama mubtada sebagai jumlah mufidah atau sebagai kalimat sempurna. Atau lebih gampangnya, mubtada adalah subjek, khabar adalah predikat. Sedangkan unsur-unsur dalam jumlah fi'liyah adalah yang pertama fi'il, yaitu kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas, yaitu setiap lafal yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan pada masa tertentu atau bisa disingkat dengan kata kerja. Yang kedua adalah fa'il. Fa'il adalah ismun marfu'un taqaddamu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il adalah isim yang marfu' yang didahului oleh fi'il atau kata kerja dan menunjukkan atas orang atau sesuatu yang melakukan suatu perbuatan. Atau dengan kata lain, fa'il adalah subjek atau pelaku. Unsur yang ketiga adalah maf'ul bihi. Maf'ul bihi ini tidak selalu ada, tergantung kata kerjanya, tergantung fi'ilnya. Apakah fi'il itu lazim atau transitif, atau fi'il tersebut muta'addi atau intransitif. Kalau lazim tidak membutuhkan objek, sedangkan kalau muta'addi membutuhkan objek atau maf'ul bihi. Maf'ul bihi adalah ismun mansubun wa alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bihi adalah isim yang mansub yang menjadi objek atau penderita. Yang ketiga adalah mithaluhu, contohnya jumlah ismiyah, contohnya al-ustadu hadirun, guru itu datang. Al-ustadu mubtada marfu', ustad itu adalah posisinya sebagai mubtada dan dia harus marfu'. Marfu' adalah berharokat dhamma pada akhir katanya. Hadirun khobar marfu, sedangkan hadir sebagai khobar dan dia juga marfu. Contoh yang kedua adalah al-ustadatu ghaibatun, ibu guru itu tidak datang. Al-ustadatu mubtada marfu'un, kata al-ustadatu sebagai mubtada dan dia marfu'. Ghaibatun khobar marfu, sedangkan kata ghaibah dia sebagai khobar dan marfu. Adapun contoh jumlah fi'liyah adalah hadarul ustadu, pak guru itu datang. Hadara fi'lun madin mabniyun. Hadar itu merupakan kata kerja bentuk lampau dan dia mabni. Mabni ini tidak ada perubahan pada harokat akhirnya. Al-ustadu fa'ilun marfu, sedangkan al-ustadu merupakan fa'il atau pelaku dan dia marfu. Contoh yang kedua adalah yaqra'u thalibu al-kitabah, murid itu membaca buku. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu. Lafal yaqra'u merupakan fi'il mudhari' dan dia marfu. Kata kerja bentuk sekarang dan akan datang dan dia itu marfu. At-thalibu fa'ilun marfu. Jangan kata thalib, dia berfungsi sebagai fa'il, pelaku dan dia marfu. Al-kitaba maf'ulun bihi mansubun. Kata al-kitab sebagai objek dan dia mansub. Mansub ini harokat akhir dari kata tersebut, yaitu al-kitaba berharokat fathah. Kalau kita perhatikan dalam susunan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, kalau jumlah ismiyah itu didahului oleh isim atau kata benda, sedangkan jumlah fi'liyah didahului oleh fi'il atau kata kerja. Yang keempat,
keempat, tarkibuhu atau susunannya. Jumlah ismiyah tersusun dari isim ma'rifat dan isim ma'rifat juga. Contohnya, huwa Muhammadun. Dia adalah Muhammad. Huwa ini dhamir dan merupakan ma'rifat. Muhammad adalah isim alam dan juga ma'rifat. Atau ma'rifat dan nakirah. Contohnya, Ibrahim ustadun. Ibrahim adalah seorang guru. Ibrahim itu makrifat, sedangkan ustadun itu nakirah. Atau tersusun dari makrifat dan fi'il. Contohnya, al-usfuru yugharridu. Burung gereja itu berkicau. Al-usfuru itu isim makrifat, yugharridu itu adalah fi'il. Atau tersusun dari makrifat dan jar majrur. Contohnya, at-tullabu fis-saffi. Siswa itu berada di dalam kelas. At-tullabu itu makrifat, fis-saffi itu terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Atau tersusun dari makrifat dan dorof. Dorof itu keterangan. Bisa keterangan waktu atau keterangan tempat. Contohnya, al-kittu waro al-babi. Kucing itu berada di balik pintu. Al-kittu itu makrifat, waro al-babi itu dorof, keterangan tempat. Selanjutnya, jumlah ismiyah manakala mubtada'nya itu mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Contohnya, at-thalibu mujtahidun. Siswa itu rajin atau bersungguh-sungguh. At-thalibu itu mufrad, mujtahidun itu mufrad. Sedangkan kalau mubtada'nya itu musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Contohnya, at-talibani mujtahidani. At-talibani itu musanna, mujtahidani juga musanna. Selanjutnya, manakala mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga jamak. Contohnya, at-tullabu mujtahiduna. At-tullabu itu jamak, mujtahiduna juga jamak. Demikian juga kalau mubtada'nya itu mudzakkar, maka khabarnya juga mudzakkar. Contohnya, al-bustanu jamilun. Al-bustanu itu mudzakkar, jamilun itu mudzakkar. Dan apabila mubtada'nya itu muannas, maka khabarnya juga muannas. Contohnya, as-sabburatu nadifatun. As-sabburatu itu muannas dan nadifatun itu juga muannas. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwasanya antara mubtada dan khobar harus sesuai dalam hal mufrad, musanna dan jamaknya, mudzakkar dan muannasnya. Sedangkan pada susunan jumlah fi'liyah itu sedikit berbeda dengan susunan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah itu biasanya senantiasa sesuai antara mubtada dan khobarnya. Kalau jumlah fi'liyah tidak selamanya sesuai antara fi'il dan fa'ilnya. Perhatikan contoh berikut ini. Jumlah fi'liyah, fa'ilnya bisa berupa nakiro atau ma'rifah. Contohnya, ada musafirun atau ada al-musafiru. Ada fi'il madi, musafir, fa'il, isim nakirah, dan al-musafiru isim ma'rifat. Contoh yang lain, ya'udu musafirun atau al-musafiru. Ya'udu fi'il mudhari', musafirun isim nakirah, al-musafiru isim ma'rifat. Susunan jumlah fi'liyah bisa terdiri dari fi'il dan isim mufrad. Contohnya, soma al-muslimu. Soma fi'il madi, al-muslimu isim mufrad. Atau terdiri dari fi'il dan isim musanna. Contohnya, soma al-muslimani. Soma fi'il madi, al-muslimani isim musanna. Atau terdiri dari fi'il dan isim jama'. Contohnya, soma al-muslimuna. Soma fi'il madi, al-muslimuna jama' mudzakkar salim. Atau terdiri dari fi'il dan isim mudzakkar. Contohnya, qoma al-waladu. Qoma fi'il madi, al-waladu isim mudzakkar. Atau terdiri dari fi'il dan isim muannas. Contohnya, jalasat al-bintu. Jalasat fi'il madi, al-bintu isim muannas. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam susunan jumlah fi'liyah ini. Yang pertama, bahwa dalam jumlah fi'liyah kata kerjanya senantiasa di depan. Yang kedua, dalam jumlah fi'liyah kata kerjanya
senantiasa menggunakan dhamir mufrad sekalipun fa'il atau pelakunya berupa orang ketiga musanna atau orang ketiga jamak. Demikian penjelasan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pembahasan yang lain. Syukran ala husni ihtimamikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.